Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan podcast yang pertama kali, yang mana hari ini kita langsung online setelah tadi ada perayaan untuk launching. Podcast ini nanti mungkin akan terus berkembang, yang mana akan kita mulai dengan pengetahuan tentang baterai itu sendiri ya. Di sini telah hadir Mbah Gentong selaku ketua harian pusat dari Batra SN. Ya. SN sendiri itu memang awalnya sudah ada Mbak? Iya. Atau hanya Batra aja awalnya itu? Jadi gini, awalan itu pada tahun 2003 terbentuklah ID dan Batra seperti itu. Itu malah dinas kesehatan, tapi Batra kalau jelas ID kan jelas Ikatan Dokter Indonesia. Kalau Batra itu kan pengobat tradisional. Wah, sebanding ya ternyata ya. Dulu memang sempat sebanding. Pengobat tradisional Batra supranatural Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota apa, jadi seluruh di Indonesia itu namanya Batra supranatural tapi per kota. Nah, terus Tapi tetap itu Mbak, yang koordinirnya ada. Jadi semua kota itu tetap ada ya. Tetap ada pengurusnya semuanya. Gitu loh. Terus seiringnya berjalannya waktu itu para pengurus itu vakum. Kenapa itu Mbak? Ya kemungkinan banyak asosiasi baru yang muncul dari berbagai macam jenis pengobatan juga ada. Maksudnya banyak saingan. Seperti itu ya. Akhirnya aktivitas tujuannya sama. Kita nggak menganggap saingan, tapi itu asosiasi atau wadah dari para terapis itu sendiri. Jadi gitu. Jadi itu bukan suatu bentuk saingan. Jadi kemudian tahun 2017 kita resmi mendaftarkan diri ke Kemenkumham. Sebentar Mbak, dari 2003 sampai 2017, itu statusnya seperti apa? Ya, statusnya itu yang ngambangkan. Jadi makanya kerja sama ide tadi ya. Permainnya ada Permenkes 2003 itu kan aturan lama kan. Pengobatan tradisional itu kan juga ada gitu untuk tahun 2003 itu. Nah terus kita berniat mengembangkan Batra atau mengembangkan Batra, murid-murid budaya bahwa pengobatan tradisional itu tetap ada. Makanya tahun 2017 izin kita tingkatkan dari Batra supranatural Kota Semarang menjadi Batra supranatural Nusantara. Nasional ada 4, tapi yang 21 sudah meninggal, 1 sudah mengundurkan diri karena kesibukan bekerja. Kalau skupnya udah nasional nih, ada di berapa kota sekarang Mbak? Berapa juga tuh peserta bukan anggota Batra itu sekarang yang terdapat di pusat ada 3 provinsi, dan ada lebih dari 37 kota tersebar di seluruh Indonesia. Udah banyak ternyata ya, tapi udah banyak juga. Sudah 1000 lebih gitu. Cuman kan kita saat ini masih mau menyusun dan perbaiki terus gitu. Karena Mbak, selama ini itu ada kalau orang-orang komunitas bilang itu kopdar, tidak itu ya pertemuan akbar untuk seluruh peserta, seluruh anggota Batra. Belum. Ada nggak? Belum. Wah, kayaknya perlu nih. Karena itu perlu. Jadi gini, Batra itu unik. Jadi dari dulu itu kan 70% anggotanya itu supranatural. Jadi supranatural itu misalkan sudah dapat KTA nih, sudah dapat izin, mereka udah. Supranatural ini apa aja Mbak? Ya macam-macam supranatural dari apa aja nih? Iya. Jadi gini, Batra supranatural artinya pengobat tradisional yang berbasis doa. Nah, jadi kalau banyak orang mengartikan supranatural itu adalah dukun atau paranormal dan lain-lain, padahal pengobatan kita itu basicnya doa. Nah, kalau kita dalam mengobati orang tidak pakai doa itu berarti sombong. Karena penentu kesembuhan itu siapa gitu loh. Jadi kan seperti itu.
gitu. Kalau makanya sebenarnya yang salah itu bukan kata supranaturalnya, yang salah itu bukan kata dukunnya gitu loh, tapi oknumnya gitu loh. Karena dukun itu kan suatu julukan, Saya pernah juga dicaci maki, terus ada dukun gini. Terus saya cuma diam gitu loh. Terus yang saya tanyakan pada orang itu, yang saya Mbak Mas gitu, saya punya mbah dukun pijet bayi. Beliau dikasih uang aja nggak mau gitu. Dia juga luar biasa, masa sholatnya juga tekun gitu. Masa dia katakan yang kurang baik. Betul. Jadi gitu, jadi kan semua itu kan yang salah itu kan bukan organisasinya gitu, bukan lembaganya, bukan kumpulannya, tapi kan oknumnya. Betul. Karena beberapa oknum itu kan menciderai gitu, tapi kan ya biasalah untuk oknum sekarang ini kan justru malah mereka begitu yang saya kata dukun atau supranatural dibenci masyarakat, mereka ganti nama lagi gitu. Ganti nama lagi gitu. Yang kasihan kan orang yang benar-benar menjalankan itu dengan hati. Jadi kayak dukun bayi yang di daerah mana, dukun pijat daerah mana, dukun itu kan sebuah profesi. Supranatural itu kan juga berbuah lembaga juga, perkumpulan gitu. Nah, kalau misalnya dari sekian banyak itu belum pernah berkumpul nih, bagaimana orang itu tahu bahwa ini anggota Batra misalnya? Mas sendiri pernah ketemu satu persatu dengan anggota tersebut? Jadi gini, Batra itu kan juga ada KTA-nya, yang bikin pusat. Jadi gitu, makanya kita bisa tahu data itu, gitu loh, data itu. Terus di tiap kota itu ada grup-grup WA gitu, yang mereka berkumpul secara intens dulu karena mengingatnya keterbatasan, karena saya pribadi dan Batra Pusat itu tidak mau membebankan kepada anggota untuk iuran dan macam-macam gitu loh. Justru saya itu kamu dari mempunyai keterampilan kita didik, kita kembangkan, kemudian yang kamu bisa mencari nafkah sendiri, kamu bisa berdiri kaki sendiri. Jadi nanti kita bantu dari rempahnya, dari minyaknya, dari izinnya juga, terus dari istilahnya ya pengetahuannya itu, keterampilannya kita tambahin, kita top up gitu. Mungkin di awal ini kita sudah agak lebih mengenal Batra ya di podcast ini gitu. Tapi saya yakin sih ini bukan yang pertama, Mbak. Betul. Kita harus lebih menggali lagi gitu. Kemana Batra ini akan mengarah lagi gitu? Apa nanti ke depannya itu program-program akan ada di mana saja baksos-baksos itu. Mungkin itu nanti akan kita sering sebar ke audiens ya, ke penonton, agar mungkin bagi mereka yang membutuhkan itu tahu. Berarti saya ada baksos di mana nih? Pengen tahu nih gitu. Kayak kemarin kan banyak tuh Mbak yang tidak Dayak itu kan sampai ribuan udah tertampung. Ya mungkin itu nanti adalah salah satu dari bukan keuntungan ataupun kerugian, bukan, tapi konsekuensi yang harus diterima. Mungkin nanti Mbak capek gitu ya. Kalau saya gini, kita melakukan sesuatu hal, tapi kalau kita senang, ya, walaupun capek itu kita buat secara bahagia itu. Jadi kayak kemarin di Pak Sofi sama Tiga itu yang terdaftar 50, tapi kenyataannya yang datang itu hampir 100 lebih. Ya karena apa, ketika mereka sudah ditangani satu, mereka pulang, mereka terus bawa orang gitu. Mereka pulang bawa orang gitu, langsung dari saudaranya, temannya, apa-apanya gitu. Oke Mbak, mungkin ini karena waktu sudah terlalu lama untuk saat ini. Yang pertama ini saya sih masih banyak sih yang perlu ditanyakan, tapi seperti yang tadi saya bilang juga, kita akan perlahan menggali dan kita akan mensosialisasikan ini niat kita, kebaikan dari Batra itu sendiri yang ingin semuanya menjadi bermanfaat gitu ya. Dan mungkin bagi audiens juga atau penonton yang ingin belajar, mungkin silakan untuk pantau terus. Nanti kita akan informasikan edukasi. Mungkin nanti juga ada short video dari Mbak untuk memberikan tips-tips untuk kesehatannya ya Mbak ya. Oke, itu aja mungkin Mbak, kita harus tutup dulu.
acara podcast ini. Nanti selanjutnya kita akan undang lagi, Mbak. Oke. Oke, itu aja rekan-rekan, teman-teman penonton. Kedepannya kita akan coba lagi untuk menggali lebih dalam apa itu Batra, apa itu programnya, dan yang pasti indigenisnya akan kita gali ya. Jadi kedepannya tidak hanya Batra, kedepannya kita akan coba juga undang mungkin yang lainnya. Yang intinya kita akan budaya kita akan diangkat kembali. Ya, lewat pengobatan, Betul. pengobatan tradisional, lewat obat-obat tradisional rempah-rempah. Betul. Jadi banyak sekali. Jadi kenapa dulu walaupun metode pengobatannya sederhana, tapi kenapa banyak orang sehat? Ya. Gitu. Oke, Jadi Pak. kita terus gali lagi. Siap, terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh dari Semarang datang ke Cikarang untuk memberikan manfaat buat kita semua. Oke, Terima Mbak, kasih. terima kasih. Selamat malam, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.